masalah haji. Yang ketujuh, di antara amalan-amalan haji sesudah wukuf itu mabit dan melempar jumrah. Mabit itu bermalam, melempar jumrah dan berkorban dan potong rambut dan tawaf. Tapi kita penasaran sedikit dengan wukuf ya. Ya, wukuf jika telah berhenti oleh hari Arafah, maka bersiap-siaplah masyarakat itu, para jamaah haji, untuk melakukan tawaf qudum dan masuk Mekah sebelum wukuf. Jika telah sampai sebelum demikian di hari-hari, maka bertawaflah dia dengan tawaf qudum dan menetaplah dia berihram hingga hari yang ketujuh daripada bulan Zulhijjah. Maka berkhutbahlah oleh imam di Mekah dengan khutbah sesudah sholat zuhur di samping Ka'bah, dan memerintahkan ia kepada manusia untuk bersiap untuk keluar ke Mina pada hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu kalau wukuf tanggal 9 Ibu ya. Hari Tarwiyah. Oh, pada hari Tarwiyah. Dan mabit di Mina. Coba dulu ya. Wabil ghuduwi minha ila Arafah, dan pada waktu pagi dari Mina, pada waktu pagi dia berangkat ke Arafah untuk menunaikan fardu wukuf sesudah, yaitu tergelincir matahari. Jadi ini wukuf, syaratnya wukuf itu Ibu, tidak boleh orang wukuf di Arafah itu sebelum tergelincir matahari Ibu. Ada orang pergi wukuf di Arafah itu sebelum keluar matahari atau waktu pas terbit matahari. Dan apakah wukufnya itu sah? Tidak sah, karena belum tergelincir matahari. Artinya belum masuk waktu sholat zuhur. Jadi kalau ada orang dia pergi ke Arafah, sampai di Arafah dia pulang, padahal belum masuk zuhur. Sholat zuhurnya di tenda. Seselesai itu dia nggak balik lagi sesudah zuhur itu ke padang Arafah. Berdiam di situ sejenak, tidak dia balik lagi. Malamnya dia langsung berangkat ke Muzdalifah. Kira-kira wukufnya sah tidak? Tidak sah. Karena syarat sah wukuf itu waktunya adalah sesudah tergelincir matahari. Ya. Karena belum tergelincir matahari, belum kena matahari. Artinya matahari udah ada jam 11, cuma panasnya enggak kita rasakan. Ya, ibu-ibu ya, karena itu termasuk miniatur di padang mahsyar. Jadi orang-orang digambarkan itu matahari dibawa ke matahari itu di atas kepala cuma 1 jengkal. Jadi panasnya itu, puncak panasnya itu pada waktu tergelincir matahari. Sebelum tergelincir matahari panas juga, tapi nggak seberapa. Jadi biar dirasakan oleh manusia yang sedang wukuf itu seolah-olah dia posisinya merasakan panasnya yang sangat matahari itu di tengah padang mahsyar. Enggak di lapangan itu, kita kan jauh dari lapangan tempat Arafah itu. Di mana itu? Pokoknya kalau katanya kalau di Arafah itu di bukit Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Tapi orang Indonesia itu kan di tenda-tenda yang beda, di bawah tenda-tenda, enggak di. Jadi ada beberapa dari orang luar itu mereka nggak mau di tenda, mereka tetap harus keluar itu. Orang Indonesia nggak dikasih. Itu di mana tenda? Pokoknya kalau wukuf itu nggak di lapangan terbuka gitu, kita tetap di tenda. Saya keluar pergi ke tengah padang pasir. Iya, kalau tapi jamaah Indonesia enggak. Salah berarti ketua rombongannya nggak mengerti, berarti hukum tuh. Salah ketua rombongan. Dia tanggung semua orang nggak sah tuh. Nggak di lapangan terbuka. Begini. Arafah itu ada batasnya sekarang. Arafah itu udah ada batas. Ada batas yang udah patokannya sudah ada. Saya rasa mungkin walaupun dalam tenda itu, kalaupun dia berada dalam padang Arafah itu tetap sah. Karena wukuf Arafah itu tidak mesti tutup kepala. Ya, misalnya kita berada di bawah tenda. Dalam tenda itu kan berarti ada atap, nggak langsung matahari. Sah tidak sah?
Karena kalaupun orang sakit pingsan atau orang pun sakit dia masuk pakai ambulans, masuk dibawa ke dalam padang Arafah tetap sah. Ya, yang nggak boleh ibu-ibu wajib kan pakai jilbab, yang nggak boleh bapak-bapak pakai peci. Ya, tapi kalau berteduh dengan menggunakan alat untuk menghalangi matahari itu tapi tidak menempel langsung ke rambut, tidak menempel langsung ke kepala, sah. Pakai payung. Ya. Nah, tapi kalau payungnya ditempel ke kepala, ya sama juga bohong, tetap tidak sah ibu-ibu. Nah, tuh pakai karton, pakai kardus, pakai koran, pakai buku, tempel kepala, tidak sah. Kayak pakai peci juga tuh. Tapi kalau cuma sekedar begini nggak apa-apa tuh, nggak apa-apa, sah gitu. Ya. Jadi kalau dalam tenda bagaimana? Sah, selama masih berada di dalam wilayah Arafah. Ya, jadi menentukan sah tidak sahnya itu karena dia di dalam atau di luar Arafah. Kalau dalam Arafah sah, kalau di luar Arafah tidak sah. Gitu. Nah, jadi tadi yang kita udah dapati bahwa waktu untuk melaksanakan wukuf di Arafah itu baru dikatakan sah andai kata si haji itu melakukannya ketika sudah tergelincir matahari. Sampai kapan? Sampai malam. Ya, sampai malam. Oh, kalau begitu saya wukuf di Arafah waktu malam saja, nggak panas. Afdalnya itu di waktu tergelincir matahari. Dah. Ya kurang bagus lah kalau kita wukuf Arafahnya waktu kapan? Sore, waktu malam. Kenapa? Karena panasnya nggak dapat lagi. Dia mau cari enak saja. Nah, cuma lebih baik lagi kalau seandainya dikumpulkan waktu siang dengan udah wukuf Arafah waktu zuhur. Nah, sampai jam 2 dia masih wukuf. Masuk dia. Udah nggak tahan panas. Dah, masuk lagi dia. Habis maghrib dia balik lagi ke Arafah. Wukuf lagi dia. Bagaimana? Itu afdal, itu lebih bagus karena menjamak mengumpulkan antara siang dan malam. Tapi itu jarang yang melakukan ibu-ibu. Karena biasanya malam itu orang sudah siap-siap mau berangkat ke Musdalifah, lanjut ke Mina. Nah, karena kenapa? Waktu wukuf itu minaz zawal ila tulu'il fajri shadiq min yaumin nahri. Karena waktu wukuf itu sejak dari tergelincir matahari di tanggal 9 Zulhijjah hingga sampai terbit fajar sidik di hari nahar, hari berkorban. Hari korban tanggal berapa? 10. Hari ini wukuf, besok hari korban. Kapan batas terakhir orang wukuf di Arafah? Batas terakhir kalau terlambat datang ke padang Arafah, ibu datang dari Aceh, baru terbang tanggal 7, mendarat di Jeddah tanggal 8, langsung berangkat ke Arafah, masih dapat sampai yaitu subuh dini hari tanggal 10. Subuh dini hari tanggal 10 ya. Hari ini tanggal 9 ibu ya. Ini zuhur nih. Udah, ayo keluar semuanya ke Arafah. Udah keluar. Tapi ada tetangga saya belum datang dia, telat kali dia. Teleponnya, kami mendarat nanti jam 12 malam. Nanti malam jam 12. Nanti malam jam 12. Berarti kalau lewat jam 12 berarti itu sudah bukan lagi tanggal 9, itu sudah tanggal 10. Nah, batas waktunya boleh wukuf di Arafah itu walaupun tanggal 10 sampai sebelum terbit fajar. Nanti malam masih bisa dia wukuf Arafah. Batas akhirnya wukuf Arafah jam berapa? Sebelum azan subuh. Masih bisa dia kejar tuh. Kalau orang terlambat, rombongan paling terakhir yang diberangkatkan haji baru sampai di sana detik-detik terakhir, batas dia wajib masuk ke Arafah itu sebelum terbit fajar sidik. Ya, di sini dikatakan kan, fajar sidik berarti bukan fajar sidik. Kalau fajar sidik berarti waktu subuh. Udah waktu subuh berarti. Nah, di hari yaitu hari korban. Jadi subuh sebelum subuh, nanti malam sebelum subuh masih ada waktu. Jadi kalau dia tidak dapat wukuf Arafah di waktu tergelincir matahari, siang-siang nggak dapat, sore nggak dapat, maghrib nggak dapat, tengah malam nggak dapat,
Sepertiga malam terakhir baru dia dapat, sah. Wukuf Arafahnya itu tetap sah. Ya. Karena batas terakhirnya itu yaitu tuluk fajar, terbit fajar. Fayan bagi ayah khruja ila Mina mulabbiyan, maka seharusnya orang yang keluar ke Mina itu membaca talbiyah. Apa talbiyahnya? Subhanallah, begitu. Walhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Begitu. Talbiyahnya gimana, Ibu? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Nah, itu tidur lagi, Ibu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yuk sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Ya, silakan tutup dulu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu dibaca terus baca itu. Jadi ketika selesai di padang Arafah, dia pergi menuju ke Mina, dia baca talbiyah. Wa yustahabbu lahul masyu min Makkah fil manasik ila inqidha'i hajjatihi in qadara alaihi. Sunnah berjalan kaki dari Mekah ke padang Arafah, dari Arafah ke Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina. Sunnah, jangan naik mobil. Sama siapa? Bagi yang mampu. Ya. Jadi kalau kita jamaah Indonesia semuanya naik bus, ya nggak apa-apa. Saya aja waktu kuliah naik bus. Jalan kaki ya. Jadi busnya gimana busnya jalan sendiri kosong. Nggak ada bus, semua untuk 3 hari itu bus nggak ada. Dari mana ke mana? Semua nggak ada. Dari mana ke mana? Dari Mata kita ke ini semua nggak pakai bus. Nggak, karena bus sudah kita nggak tahu waktu hari pertama kali kita mau ke. Oh iya. Sudah di rombongan itu yang lainnya semua. Jadi kalau nenek-nenek jompo gimana tuh? Nenek-nenek agak pincang-pincang tuh jalan. Jauh sekali. Kecuali nanti ada pertengahan itu setengah itu baru ada. Ada bus. Jalan kaki jauh juga dong. Iya. Lumayan, jauh tuh. Oh, nenek-nenek kasihan ya. 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 Ada memang disediakan, tapi kan nggak semuanya. Ya, jadi itu tergantung tergantung aturan. Aturan tidak baku ya. Aturan berubah-berubah di Arab Saudi itu. Tahun ini dari Mekah dibawa ke Arafah naik bus, dari Arafah ke Musdalifah naik bus, dari Musdalifah ke Mina naik bus. Pulang begitu juga. Kalau ke Arafah juga bus pertamanya. Iya, dari Arafah ke Musdalifah jalan kaki. Dari Musdalifah ke Mina? Dari Musdalifah ke Mina itu karena dia lebih macet, orang lebih cepat justru jalan kaki. Karena Pak bus lama kali kita. Kalau kita antri dari Maghrib subuh kita baru dapat. Itu antri aja kita. Iya. Antri untuk bus. Itu memang penuh. Kita tuh nggak bisa lewat jalannya. Iya. Kan jadi ikut jalan. Jadi kalau ibu-ibu nanti walaupun di dalam bus turun aja, ya. Kalau jalannya macet, untuk dapat pahala sunnah jalan kaki. Musdalifah ke Mina. Musdalifah ke Mina. Musdalifah ke Mina dekat. Dari sini ke depan jalan raya nih. Dari sini jalan raya 100 meter. Ya, nanti cuma dari jarak tuh sampai ke tenda juga jauh. Jalan kaki lagi.
Ya. Nggak terasa. Hah? PPT nggak ada sana. Udah. Jadi itu bagi yang mampu disunahkan jalan dari Mekah ke Arafah, dari Arafah ke Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina. Jadi ibu-ibu, jamaah kita itu biasanya keluar dari Arafah setelah sholat Isya. Ya, panjang waktunya. Setelah sholat Isya, jalan kaki menuju Mina. Targetnya di Mina lewat tengah malam. Maka kadang-kadang ada yang terburu-buru. Belum lewat tengah malam, udah lewat Musdalifah. Karena mabit di Musdalifah itu pada waktu tengah malam. Jadi kalau belum tengah malam bagaimana? Tidak dapat. Karena syaratnya mabit di Musdalifah lewat pertengahan malam. Jadi kalau busnya masih jam 11:30 sampai di Musdalifah, kita pungut batu terus dia jalan terus ke Mina, nggak boleh, kena denda. Ditaruh terus kita itu. Ya. Tergantung kita punya tiket duduk ya. Iya. Tanah-tanah itu. Duduk situ kan selonjoran, lihat langit, kumpul-kumpul batu, ibu-ibu ya. Ya. Ini tengok jam. Asto, sopir. Jangan dulu berangkat, masih jam 12. Apalagi masih jam 11. Setengah 12, belum sah. Ya, bilang sama ketua rombongan, belum sah. Nih, tunggu dulu. Nah. Dah setengah 1 atau jam 1. Baru jalan. Karena sudah lewat tengah malam. Karena syarat mabit di Musdalifah lewat tengah malam. Kalau belum lewat tengah malam, berarti tidak sah. Jadi butuhlah di situ. Jangan karena kita mengikuti sopir, karena sopirnya penting dia sampai lebih cepat lebih baik kan kalau sopir. Ya. Kalau sopir itu dia tidak mengerti hukum. Bagi mereka udah bawa ada selesai, lebih cepat lebih cepat tidur dia. Oh, kita bukan itu. Kita udah kumpul uang 30 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Habis itu nggak sah gara-gara kita tidak mabit di Musdalifah. Karena itu termasuk wajib haji. Jadi tidak boleh kita melanggar aturan. Wal masyu min masjid Ibrahim alaihissalam ilal mauqif afdal wa akid. Dan berjalan dari Masjid Ibrahim ke tempat wukuf itu lebih baik. Jadi nanti kita sholat zuhurnya di Padang Arafah itu di Masjid Ibrahim. Dari Masjid Ibrahim ke tempat wukuf, jalan kaki itu lebih baik. Tapi ini sulit. Karena jamaah itu diatur tempatnya berdasarkan negara. Maka kita ditaruh jarak 300 meter setengah kilo dari sini ke Masjid Ibrahim jalan kaki. Panas sekali. Kita jalan kaki panas sekali. Kemarin kita bawa jamaah karena terlambat, mobil bus tertaruh di belakang kali. Belum sampai kita ke bawah Bukit Jabal Rahmah, orang udah ayo kita pulang. Belum sampai lagi, dia minta balik lagi. Kenapa panas? Jalan kaki. Ada setengah kilo jalan kaki itu. Gara-gara terlambat datang ke Jabal Rahmah. Mau lihat Jabal Rahmah di Padang Arafah. Jadi begitu ibu-ibu. Kalau kita mungkin dekat dengan Masjid Ibrahim, datang Masjid Ibrahim, sholat zuhur di situ, dengar khutbah Arafah di situ. Kalau selesai sholat zuhur dan dengar khutbah Arafah tanggal 9 Zulhijjah, maka sunnah kita jalan kaki ke tempat wukuf. Kalau dekat dengan Masjid Ibrahim. Nah di Masjid Ibrahim itu tidak boleh niat wukuf karena dia di luar Arafah. Di dekat dengan Arafah itu ibu ada masjid namanya Masjid Ibrahim, tempat Nabi berkhutbah, di khutbah wada. Nah, masjidnya masjid paling besar, ada masjid lain di situ. Kalau pada Arafah ada masjid yang paling besar, itulah dia Masjid Ibrahim. Kalau orang wukuf Arafah di situ dia wukuf niatnya, habis itu dia nggak masuk, maka tidak sah. Karena harus di dalam Arafah. Sedangkan Masjid Ibrahim itu di luar Arafah. Nah, ya. Dan jika seandainya seseorang telah berangkat ke Mina, berkatalah dia, Allahumma hadha Mina,
Kalau dia sudah sampai ke Mina, berkatalah orang haji itu, "Ya Allah, inilah Mina. Maka amankan aku dengan apa yang engkau amankan terhadap waliullahmu ya Allah. Dan engkau amankan juga aku sebagaimana engkau amankan orang-orang yang ahli taat kepadamu. Dan waliyamkuth hadhil lailata bimina." Dan menetaplah dia semalam ini di Mina. Apa itu Mina? Mabit munazzal la yata'allaqu bihi nusuk. Wa'wa dan Mina itu adalah tempat mabit, tempat bermalam. Nah, yang turun yang tidak berkaitan dengan nusuk. Maka jika datang waktu subuh pada hari Arafah, solatlah ia solat subuh. Maka jika terbit matahari, berjalanlah ia menuju ke Arafah. Dan berkatalah dia, Allahumma ja'alha khaira huduwatuha qad. Ya Allah, jadikanlah pagi ini pagi yang terbaik. Wa aqrabuha min ridwanika, jadikanlah pagi ini aku lebih dekat dengan keridhaanmu. Wa ab'aduha min sukhtika, jadikanlah pagi ini aku lebih jauh daripada murkamu. Allahumma ilaika ghadautu, ya Allah, hanya kepadamu aku bangun di pagi ini. Wa iyyaka rajautu, dan hanya kepadamu aku berharap di pagi ini. Wa alaika i'tamadtu, dan kepadamu aku berpegang semata-mata di pagi ini. Wa wajhaka aradtu, dan hanya wajahmu, keridhaanmu yang aku inginkan di hari ini, di pagi ini. Faj'alni mimman tubahi bihil yauma min man huwa khairu minni wa afdal. Maka jadikanlah aku termasuk orang yang engkau banggakan pada hari di mana hari itu tidak ada yang lebih baik daripada hari itu. Itu hari pembalasan. Fa idza ata Arafat, maka jika telah datang dia ke Arafah, falyadrib khaba'ahu binamratin qariban minal masjid. Thumma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kubbatahu wa namiratan hiya batnu urnah dunal mukit wa duna Arafah wal yahtasil lil wukuf. Sunnah mandi sebelum wukuf. Kalau orang udah sampai di padang Arafah, sunnah mandi, tapi mandinya jangan pakai sampo karena ada parfum. Jangan pakai sabun karena ada mandi saja. Ya, mandi tapi tidak bersabun, tidak bersampo. Gosok gigi juga jangan pakai siwak karena gosok gigi kita ada parfum. Sedangkan orang haji itu dalam keadaan berihram tidak boleh memakai wangi-wangi. Nah, maka ibu bawa siwak, ya. Kalau haji bawa siwak ibu. Karena ibu-ibu kalau nggak gosok gigi, berapa lama ibu nggak gosok gigi? Wukuf Arafah, kemudian di Mina melempar jumrah, berarti 1 hari sebelum berangkat sudah pakai baju ihram, tanggal 9 sudah pakai ihram juga, tanggal 10 melempar jumrah juga berihram. Berarti kalau kita dilarang gosok gigi pakai Pepsodent, boleh juga gosok gigi tapi nggak pakai Pepsodent, nggak pakai odol. Gosok gigi tidak pakai Pepsodent, tidak pakai odol. Gosok gigi pakai air saja. Makanya jangan lagi gosok gigi pakai siwak. Karena siwak di situ ada enzimnya di situ. Dia ada alat kayak Pepsodent juga, bisa menghilangkan kuman dalam mulut. Jadi yang berangkat haji itu belajar siwak dulu. Ya, nggak pernah dikasih ajar sama pembimbing. Oh, kalau haji pakai siwak. Kesulitan nanti pada waktu wukuf dan pada waktu mabit di Mina, kesulitan. Karena kenapa? Pakai Pepsodent bagaimana nih? Ada minyak wangi. Kalau udah berwangi-wangi kena denda. Ya udahlah, kalau gigi oke lah, kita pakai sikat gigi, nggak pakai, karena nggak biasa saya pakai siwak, saya pakai sikat gigi nggak pakai Pepsodent, nggak apa-apa lah Ustaz. Penting pakai air, sikat gigi pakai air dah aman. Ya, tapi kurang bersih, pakai siwak. Dah. Kalau mandi bagaimana? Mandi pokoknya, tapi jangan pakai sabun. Mandi jangan pakai sampo. Maka gerah badan kita ibu-ibu ya.
Ibu ya, nampaklah aslinya tuh nampak semuanya. Nggak ada pakai bedak lagi, nggak ada pakai bedak, nggak ada pakai lipstick, asli. Begitulah aslinya. Yang laki begitu aslinya, yang perempuan begitu aslinya. Kucel-kucel semuanya. Apa? Nah, mukanya maksudnya nggak kayak orang di luar haji itu. Ya. Dah. Beda nggak? Udah pakai minyak wangi juga beda harum. Dah. Ya, jadi ini pembahasan tentang haji. Sekedar mengetahui tentang wukuf di Arafah. Nah, dia nanya tadi wukuf Arafah begini. Nah, dia dijelaskan tentang wukuf di Arafah. Kemudian ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sedikit lagi pembahasan. Kalau selesai dari Arafah setelah terbenam matahari, maka sepantasnya orang itu tenang-tenang saja. Ya, jangan buat kegaduhan. Sesudah kita wukuf Arafah itu, dia lebih tenang orangnya. Karena kenapa? Ketika tadi dia di padang Arafah, dia pikir dosanya banyak kali. Gimanalah nanti saya kalau berdiri di hadapan Allah di padang Arafah ini. Maka tenanglah dia, menjadi orang yang semakin tenang. Nah, kemudian Rasulullah melarang. Wah, ini enggak. Berkata Rasulullah, ittaqullaha wasiru siran jamilan, bertakwalah kalian kepada Allah dan berjalanlah dengan jalan yang baik. Jangan kalian sakiti orang yang lemah dan jangan menyakiti orang-orang saudara muslim yang lain. Dalam perjalanan dari Arafah menuju ke Mina, jangan kita senggol-senggol orang, jangan injak-injak orang, jangan sebeng-sebeng kemudian menyakiti orang yang lain. Maka jika telah sampai seseorang ke Musdalifah, mandi baginya, karena sesungguhnya Musdalifah dari bahagian tanah haram juga. Maka masuklah dia dengan mandi. Jadi jika sampai ke Musdalifah, mandi. Sampai di Musdalifah mandi. Malam-malam mandi. Ya sunnah. Karena kenapa? Masuk ke tanah yang suci harus suci. Tapi kebanyakan orang tidak mandi. Kenapa? Karena malam-malam. Mandi bagaimana di Musdalifah lewat tengah malam? Iya, tengah malam tapi. Nanti ambil aqua ya, bawa banyak aqua nanti. Aqua besar itu dibawa ibu ya dari Arafah. Karena di situ kan kita cari kamar mandi. Mobilnya jalan misalkan, tak berhenti mobil jalan terus. Nggak ada dia tunggu kita. Dah, ambil botol aqua. Ini ya, aku niat mandi sunnah di Musdalifah. Dah, dapat pahala mandi sebelum dapat pahala mandi ketika masuk di Musdalifah. Ini hukum dijelaskan. Mandi ternyata sunnah masuk ke Musdalifah. Mandi ini kan yang penting siram badan. Dan apa mandi semuanya kita siram badan? Ya, penting niat mandi saja. Guyur aja air ke kepala. Dan jika masuk ke atas, wa in qadara ala dukhulihi masyian fa huwa afdalu aqrab ila tawqiril haram. Jadi kalau dia masuk ke Musdalifah jalan kaki itu lebih baik lagi. Karena itu menunjukkan kerendahan hati dia di hadapan Allah. Tapi kalau naik mobil kayaknya masih angkuh kita. Naik kendaraan rasanya masih angkuh kita. Jadi ya kalau memang harus naik mobil, usahakanlah hatinya jangan angkuh walaupun naik mobil. Cuma kalau jalan kaki lebih baik lagi. Kecuali bagi yang tidak mampu. Dan adalah dalam perjalanan itu mengangkat suaranya tinggi-tinggi bertalbiyah, teriak. Teriak dia. Labbaik Allah. Bukan begitu juga kan ibu. Pokoknya suaranya lantang, nggak mesti teriak-teriak. Nanti orang samping pekak telinganya juga. Labbaik Allahumma la. Jangan labbaik Allahumma. Keras sekali suaranya kayak orang azan dah. Ada juga yang kelompoknya itu suaranya lantang. Ya udah kalau sama-sama lantang nggak apa-apa. Yang satu suaranya kecil, yang satu lantang, katanya kecil. Pekak telinga saya. Ganggu juga tuh. Jadi mengangkat suaranya ini dengan talbiyah, dengan suara yang keras. Maka jika sampai dia ke Musdalifah, berkata dia, Allahumma inna hadha Musdalifah jama'at fiha al-sinatu mukhtalifah tas'aluku hawaiju muqtanifatin faj'alni mimman da'aka fastajib lah wa tawakkal 'alaika fakaffaitahu. Ya Allah, ini adalah tempat berkumpulnya semua lisan-lisan bahasa yang berbeda-beda.
Mereka berjalan ke sini dengan maksud hajat-hajat yang berbeda-beda. Maka jadikan aku termasuk orang-orang yang berdoa kepadamu. Maka kabulkanlah doaku untuk mereka dan untukku, dan bertawakal. Jadikan aku termasuk orang yang bertawakal kepadamu ya Allah. Jadi berdoa kita di Musdalifah itu agar semua masuk, agar kita termasuk di dalam orang-orang yang berdoa di malam itu di Musdalifah yang dikabulkan doanya oleh Allah. Karena semuanya berkumpul dari seluruh dunia dengan bahasa yang macam-macam, semuanya minta hajatnya kepada Allah. Kemudian menggabungkan antara maghrib dan isya di Musdalifah dalam waktu isya qasir dengan izin. Wah, ini pembahasannya panjang lagi di sini. Saya mau cari di sini korban. Korban. Dan yang terutama bahwa menyembelih dia sendiri. Jadi kalau kita punya korban itu sembelih sendiri itu lebih bagus ibu-ibu ya. Kalau ibu mampu menyembelih korban, asal tahu uratnya, jangan salah urat nanti jadi bangkai. Korban ya. Korban. Dan berkata dia, Bismillah wallahu akbar. Jadi sebelum kita potong lehernya itu sapi atau korbannya, baca dengan nama Allah dan bertakbir Allahu akbar. Baca doa sebelum kita sembelih. Allahumma minka, ya Allah ini dari engkau. Jadi korban ini kita beli, tapi sebenarnya bukan dari saya. Yang mampu beli ini sebenarnya Allah. Artinya Allah yang beri kemampuan kita bisa cari rezeki. Ya Allah, Allahumma minka, ya Allah darimu, wa bika dan dengan untukmu, wa ilaika dan untukmu ya Allah. Denganmu dan untukmu ya Allah. Taqabbal minni, terimalah engkau dariku, kama taqabbalta, sebagaimana engkau terima min khalilika Ibrahim, dari kekasihmu Nabi Ibrahim. Apa korban Nabi Ibrahim? Putranya. Anaknya disembelih. Siapa? Putra sematawayangnya Nabi Ismail. Tapi waktu itu sudah ada Ishak, ya. Ishak sudah lahir. Ya. Ishaknya di sana, di mana? Di Palestina. Oh iya. Wa tadhiya dan berkorban dengan badana. Itu lebih baik, yaitu 1 ekor onta. Boleh nggak ibu-ibu di Aceh tapi korbannya di Arab Saudi? Boleh nggak? Ibu di Aceh korban Arab Saudi boleh nggak? Saya titip sama ibu haji, ibu kan berangkat tahun ini ibu. Ini saya titip uang 35 juta. Ibu tolong nanti sampai sana cariin 1 ekor onta, sembeli sana. Boleh nggak? Kenapa? Kenapa? Kan korban harus kita lihat berada tempat. Sunnah yang berkorban melihat korbannya. Ya. Kalau saya korban, saya wakilkan ke orang sembelih di Manado, kampung saya. Saya di sini, boleh nggak? Boleh. Tapi lebih bagus saya pergi ke Manado, lihat sendiri. Nah, tapi capek kali sana kan ya, pesawat lagi. Habis dulu 4 juta tuh. 4 juta, lebih bagus saya beli lagi 2 ekor kambing kan, dapat lagi 2 ekor kambing. Udah biar aja lah di sana orang sembelih, biar supaya orang di kampung saya bisa rasa kambing sapi yang saya kirim dari sini. Jadi kalau seandainya kita di sini sembelih di sana boleh? Boleh. Ibu punya saudara mau berangkat haji. Nih ibu tolong saya titip 35 juta ya. Nanti tolong sampai di sana beli onta, nanti sembelih onta. Tapi jangan niat untuk ibu, itu saya. Sebutkan niatnya untuk fulan bin fulan. Dah. Sebaik-baik adalah yaitu onta, thumma bil bakar, kemudian sapi usia 2 tahun, thumma bisyah kemudian kambing, wasyah afdal min musyarakati. Dan saat pertanyaannya ibu-ibu. Pertanyaan ibu-ibu sering di sini nih, kecolongannya di sini. Mana lebih bagus 1 ekor sapi bagi 7 dengan 1 ekor kambing 1? Makanya ibu kan udah beda jawaban kan? Pertanyaan sekali lagi, mana lebih baik ibu berkorban? Ibu gabung dalam 1 ekor sapi ber7, atau ibu beli 1 ekor kambing untuk ibu sendiri saja? Ya memang kambing gak boleh ber7, berdua gak boleh, 1 hanya boleh 1. Mana lebih bagus ibu korban? Sapi besar. Maka sapi
Nah, ternyata wasyatu afdal, dan 1 ekor kambing itu lebih baik min musyarakati, daripada bersekutu dalam 6 di dalam, yaitu 1 ekor sapi dan 1 ekor onta. Jadi ibu sembelih 1 ekor kambing lebih baik daripada ibu beli sapi rame-rame bertujuh. Ibu ya. Ini kalau tanya mana yang lebih baik, bukan nggak baik, baik juga kalau 1 ekor sapi bertujuh. Tapi tren sekarang ini 1 sapi itu supaya ibu-ibu punya proyek jangka panjang. Saya mau beli sapi 1 sendiri. Kalau ibu udah sering sapi sembeli bertujuh, ada biasa saya udah sering kalau sapi gitu. Jadi nggak apa-apa, lebih bagus kambing 1 ekor daripada bertujuh 1 ekor sapi. Dengan niat apa? Kalau kambing udah sering, saya target nanti, tak 2 tahun nanti 1 ekor sapi sendiri saya. Gitu ibu-ibu, itu baru mantap. Ya, 1 sapi sendiri, 1 sapi sendiri. Ibu 1 sapi sendiri, ibu 1 sapi sendiri, ibu 1 sapi sendiri. 25 juta ya 1 ekor sapi ya. Yang gemuk tuh, yang berapa? Yang usia 2 tahun tuh berapa sekarang harganya ibu? 25 juta kan? Kalau saya lihat di baliho itu yang di masjid-masjid itu 1 ekor sapi 25 juta. Satu orang 2,5 juta. 2,5 juta kali 7 berapa? 1 orang 3,5 juta. Oh. 3, 6, 9, 12, 15. 7 tambah 7, 14. 7 tambah 7, 14. 14 tambah 14, 28. 30 tambah 40, 30 tambah 28, 50. Berapa juta itu? 23 juta 1 ekor sapi. Yang besar ya? Nggak sampai 25 kan? Ya minimal berarti kita udah siapkan uang 25 juta untuk jangka untuk jangka pendek lebih baik ibu beli 1 ekor kambing. Cuma rasanya kecil, kambing Ustaz, kambing dengan sapi kalaupun bertujuh nampaknya kambing itu kecil, ini besar, tapi lebih bagus kambing daripada sapi. Ya. Sapi bisa? Iya. Sapi bisa? Kambing 7 dibandingkan sapi 1, mana banyak? Kambing 7, sapi 1, mana banyak? Ya kan? Jadi bisa juga kan menang kambing daripada sapi. Gitu. Jadi begitu, dalam kitab dikatakan oleh Imam Ghazali bahwa 1 ekor kambing lebih baik daripada 1 ekor sapi tapi bertujuh. Jadi kalau ibu disuruh pilih mana, Ustaz lebih baik, saya gabung dalam satu sapi bertujuh atau saya beli 1 ekor kambing? 1 ekor kambing. Nah, itu saja hukumnya di sini pengajian kita. Wallahu a'lam bishawab.